WKB guys. Jadi setelah kurang lebih 3 bulan aku menghilang dari YouTube, akhirnya aku upload kembali dan aku kembali dengan komputer baruku dan video pertamaku tentang hardware komputer guys. Jadi tanpa berlama-lama lagi, I hope you guys enjoy the video. Nah, sebelum masuk ke perakitan komputernya, ayo kita kenali dulu komponen-komponen komputernya. Untuk CPU-nya, aku pakai AMD Ryzen 7 5700G. Untuk mainboardnya, aku pakai Asus Prime A520M A2. Untuk RAM, aku menggunakan Cleve 2x16GB dan SSD SanDisk berukuran 256GB untuk operating systemnya. Dan sekarang ayo kita masuk ke perakitannya. Jadi inilah dia mainboardnya. Dan saat dibuka, kelengkapannya adalah ada satu back panel, satu SATA data, dan yang pastinya ada mainboardnya, dan juga mendapat user manual dan kartu garansi. Dan sekarang adalah waktu pemasangan CPU-nya guys. Nah, CPU yang aku pakai ini memiliki integrated GPU di dalamnya. Jadi aku nggak perlu beli GPU sendiri. Anjas, keren kan? Nah, untuk perakitan komputer kali ini, aku tidak akan memakai cooler dari CPU-nya karena aku membeli cooler sendiri. Dan sekarang adalah waktu untuk pemasangan RAM-nya. Dan dilanjutkan dengan pemasangan terakhir di mainboard, yaitu memasang SSD-nya. Nah, sekarang waktunya kita untuk memodifikasi cooler CPU-nya. Merek dari CPU cooler ini adalah GMAX Iceberg 360, yang artinya ada 3 kipas 120 cm. Alasan kenapa aku mengganti 3 kipas dari GMAX ini karena aku kurang suka dengan kipasnya. Meski dari segi keselamatan mereka lebih aman, tapi performa yang dikirimkan dari 3 kipas ini kurang. Nah, brand kipas penggantinya adalah Coolmoon seri Dragon Mirror. Nah, sekarang waktunya untuk memasang semuanya ke dalam casing. Nah, brand casing yang aku pakai ini adalah Venom RX Diamond XL yang bersifat dual chamber. Nah, konfigurasi kipas yang kupakai ini adalah 3 di sini untuk intake, 3 di sini untuk cooling CPU dan juga outtake sekalian, 1 di belakang sini untuk outtake dan 3 di bawah ini untuk intake. BTW, sekarang adalah waktu untuk pemasangan semuanya ke dalam casing. Dimulai dari mainboard, diikuti dengan radiator, Oke guys, jadi gue udah menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah pada mounting di kepala pompanya, dikarenakan panduan di buku manualnya salah. Nah, posisi mounting yang harusnya dipasang adalah bentuknya seperti ini. Nah, sedangkan ini manual bentuknya keluar seperti ini. Dan akhirnya setelah itu aku melanjutkan pemasangan. Dan mulai pemasangan kipas belakang, lalu kipas depan, dilanjut dengan pemasangan kipas bawah, jadi inilah harddisk yang akan kupakai di komputerku kali ini, yaitu adalah 1 kali TB dan 1 kali 2 TB, dan keduanya berasal dari brand bernama Seagate. Lalu aku memasang hiasan ini, yang sebenarnya ini adalah GPU holder, tapi ya sudah.
Lalu dilanjutkan dengan pemasangan PSU. PSU ini adalah produk dari brand bernama Cougar dan PSU ini berkapasitas 750 watt. Nah, untuk LED controller ya aku menggunakan yang kubuat sendiri. LED controller ini dikontrol lewat HP ataupun komputer selama mereka punya sinyal Bluetooth. Dan untuk fan controllernya aku menggunakan fan controller dari brand bernama Vantex. Langkah terakhir adalah tentunya kabel manajemen dan konfigurasinya seperti berikut. Kabel front panel akan berada di paling dalam dari bagian kabel manajemen. Lalu kabel peripheral seperti hard disk, PSU, mainboard dan yang lainnya akan berada di bagian tengah. Lalu kabel-kabel kipas sengaja ku atur ke paling luar karena akan sering ku bersihkan. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Segitu dulu konten videoku kali ini. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe. So, aku Master Ardi. See you on my next video. Bye-bye.